Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM 22117024, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2022, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Trilogi. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar pada mata kuliah pembelajaran terpadu dengan judul Strategi dan Metode Pembelajaran Tematik dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD, MPD. Baik, materi pada hari ini yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama makna, strategi, dan metode pembelajaran, dan yang kedua ada jenis-jenis strategi pembelajaran, dan yang ketiga ada prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik, dan yang keempat ada model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik, dan yang kelima ada contextual teaching learning dalam tematik. Masuk pada materi pertama yaitu makna, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, secara umum strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Dan strategi juga merupakan a plans of operation achieving something. Sedangkan metode adalah way in achieving something. Nah, itu menurut Vina Senjaya 2008. Nah, jadi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menerapkan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Nah, untuk mencapai suatu pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada demonstrasi, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada simulasi, yang kelima ada laboratorium, yang keenam ada pengalaman lapangan, yang ketujuh debat. Berikut jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, yang kedua itu ada metode demonstrasi, yang ketiga ada metode diskusi, yang keempat ada metode simulasi, yang kelima ada metode jigsaw, yang keenam ada metode bermain peran, dan yang ketujuh ada metode menyortir kartu. Apa sih itu metode ceramah? Nah, metode ceramah itu merupakan metode yang sangat sederhana dan bebas biaya tanpa pungutan apapun itu. Nah, karena pembelajaran ini disampaikan langsung kepada peserta didik. Nah, melalui komunikasi lisan atau penjelasan langsung antar siswa. Nah, metode ini merupakan suatu metode yang banyak sekali digunakan oleh para ahli dan untuk berkomunikasi karena masih banyak siswa yang menganggap ada guru baru dapat belajar, dan jika tidak ada guru maka tidak dikatakan belajar. Nah, para ahli mengatakan yaitu menurut pendapat Muhib bin Syah. Nah, menurut Muhib bin Syah mengatakan metode ceramah adalah metode mengajar yang klasik tetapi masih digunakan pada zaman sekarang ini dan merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan ilmu pengetahuan secara lisan langsung kepada seluruh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu metode demonstrasi. Nah, merupakan metode penggunaan untuk mengajarkan dan menunjukkan kepada peserta didik suatu tentang proses atau sifat sesuatu dengan menggunakan benda nyata atau simulasi. Nah, penyajian metode ini tidak lepas dari penjelasan verbal. Nah, namun penyajian alat konkret lainnya akan membantu siswa dalam belajar. Nah, metode demonstrasi menekankan pengajaran dengan memberikan contoh kepada orang lain. Nah, sedangkan ada beberapa menurut para ahli
seperti menurut Zakiyah Darajat, menggunakan metode demonstrasi, ini mempunyai keuntungan. Yang pertama itu keuntungannya siswa dapat berkonsentrasi dan guru dapat mengamati. Yang kedua itu ada siswa akan lebih memperhatikan topik yang akan disajikan. Yang ketiga itu mendapatkan pengalaman berharga bagi siswa dan untuk mengembangkan keterampilannya. Dan yang ketiga yaitu metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Artinya menyajikan pembelajaran dengan menyajikan permasalahan kepada siswa untuk dipecahkan dalam bentuk pertanyaan atau bentuk pertanyaan untuk menambah pengetahuannya sehingga mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang telah dipelajarinya. Dan metode yang selanjutnya yang keempat yaitu metode simulasi. Pengertian metode simulasi ini adalah berasal kata simulasi. Itu singkatan dari gaya dan kerja. Dengan kata lain, mengungkapkan pembelajaran dengan cara memainkan atau mendramatisir beberapa konsep, prinsip, dan keterampilan agar lebih jelas sehingga siswa mudah menangkap dan memahaminya. Dalam bentuk teks metode simulasi ini ada banyak di antara lain seperti teks sosiodrama, psikodrama, dan drama, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya yang kelima ada metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Metode jigsaw ini adalah suatu strategi, model pembelajaran yang kooperatif. Guru memecahkan materi pelajaran penting menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi guru itu memecahkan suatu materi pelajaran yang akan diajarkan yang suatu pelajaran yang penting dan menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu dipecah-pecah itu materinya, dibagi-bagi. Untuk siswa yang ada di kelas. Siswa dibagi menjadi kelompok. Bisa dibagi kelompok atau per individu. Pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 4 siswa dan setiap anggota harus memahami setiap subtopik yang disampaikan oleh guru. Proses pemahamannya sebagai berikut. Itu bisa dikelompokkan dalam 4 anggota tim dan setiap tim diberikan materi yang berbeda dan setiap orang dalam tim diberi materi yang ditugaskan. 3 kelompok berbeda yang telah mempelajari topik atau materi yang sama berkumpul dalam kelompok baru untuk membahas topik atau materi tersebut. Dan setelah selesai diskusi dengan sebagai tim ahli, setiap anggota kembali ke kelompok masing-masing dan mengajarkan subbab yang ia kuasai kepada anggota kelompoknya. Dan tim kelompok presentasikan hasil diskusi dan guru memberikan suatu evaluasi pada hasil pembelajaran yang telah dilalui. Selanjutnya ada metode yang keenam yaitu ada metode bermain peran atau role playing. Yang keenam ini berperan atau role playing adalah suatu metode. Metode ini memerankan aktivitas di dunia nyata. Sebagai latihan di kelas atau suatu pertemuan dan menggunakannya sebagai bahan refleksi untuk diulas oleh seluruh peserta didik. Contoh yaitu menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing peran dan kemudian menawarkan ide, saran, alternatif untuk mengembangkan peran tersebut. Teknik ini berfokus pada permasalahan yang diangkat oleh permainan tersebut. Jadi dibandingkan pada kemampuan pemain dan menafsirkan peran tersebut. Di metode bermain peran ini atau role playing ini memiliki prosedur. Prosedurnya apa? Yaitu guru mempersiapkan situasi yang akan disajikan. Dan kemudian guru itu mengatur beberapa siswa untuk mempelajari situasi tersebut 2 hari sebelum KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya itu guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Dan yang selanjutnya itu memberikan guru itu deskripsi keterampilan yang ingin dicapai. Dan selanjutnya guru itu meminta siswa terpilih untuk memerankan situasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu setiap siswa
duduk dan dalam kelompoknya dan mengamati situasi dengan cermat. Jadi siswa itu duduk berbaris rapi, entah berbentuk lingkaran, berbentuk persegi, atau dan bentuk lain-lainnya. Jadi itu untuk kelompok itu guru semua yang mengaturnya, entah berbentuk apa atau gimana gitu. Dan selanjutnya itu di akhir presentasi, nah setiap siswa akan diberikan suatu file, nah untuk didiskusikan itu. Jadi yang di akhir presentasi itu siswa diberikan suatu file itu untuk siswa ini saling berunding, saling bertukar pikiran, berdiskusi antar kelompok, antar teman. Gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada setiap kelompoknya itu memiliki keputusannya setelah hasil berdiskusi itu antar kelompok, antar temannya, gitu. Dan yang terakhir itu guru itu menyimpulkan suatu kesimpulan umum dari materi yang telah dibahas. Nah, metode selanjutnya yang ketujuh yaitu menyortir kartu atau card sort. Nah, metode ini mengedepankan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok. Nah, metode ini digunakan untuk mengajarkan suatu konsep, benda, klasifikasi, data, atau tentang benda, mengulas materi yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, menggunakan metode ini, pembelajaran tentang gerak tubuh dapat menghidupkan kembali semangat kelas. Nah, langkah-langkah metode ini bisa dipraktikkan sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya yaitu bagilah kelas menjadi beberapa kelompok, bisa menjadi satu kelas itu bisa menjadi 4 kelompok, bisa menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok gitu. Sesuaikan dengan keadaan total siswa yang ada di dalam kelas. Dan selanjutnya yaitu ada bagikan kertas flip chart. Nah, itu yang berisi suatu kata kunci. Jadi guru itu memberikan suatu kertas flip chart itu kertas sempit kecil gitu, dan itu dibersihkan suatu kata kunci di situ. Dan informasi spesifik atau kategori tertentu yang tertulis secara acak di atasnya di area terpisah untuk setiap kelompok, dan ditempatkan kartu berbagai warna dengan jawaban atau informasi untuk setiap kata kunci. Itu. Yang selanjutnya mintalah setiap kelompok untuk menentukan kartu yang sesuai dengan kata kunci mereka, dan kemudian guru memerintahkan untuk menjelaskan kepada setiap kelompok bahwa ini adalah tindakan penyeimbangan. Dan selanjutnya itu saat menemukan kartu yang sesuai, mintalah mereka untuk menambahkannya ke lembar judul sebagai informasi. Dan selanjutnya itu ada temukan suatu pasangan jawaban yang cocok dengan kartu referensi. Jadi yang tahap terakhir itu setelah menemukan kartu yang sesuai, dan mereka itu harus menambahkan ke lembar judul yang sebagai informasi. Jadi ditemukan antar kartu itu entah bisa berbentuk warna atau suatu jawaban yang sama. Nah, itu ntar dicocokkan dengan kartu yang referensi yang telah jadi kata kunci gitu. Nah, teknik ini bisa untuk membantu siswa untuk menemukan jawaban tuh. Kenapa? Jadi untuk menemukan suatu jawaban yang sesuai dengan kumpulan pertanyaan, karena di situ udah ada kata kunci di kertas itu. Jadi siswa itu untuk berdiskusi itu menyatukan pikirannya dan menemukan kata kunci, jawaban kata kunci apa yang ada di kertas itu di setiap warna-warnanya. Nah, jadi si siswa itu berkelompok. Jadi harus bertukar pikiran antar kelompok dan antar sesama. Materi selanjutnya yaitu prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Nah, prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru.
Nah, belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman, saudara, kerabat, atau lain sebagainya sebagai bagian dari kelompok yang kecil. Nah, kelebihan dari pembelajar ini adalah untuk membantu peserta didik yang mandiri. Jadi, tujuan prosedur ini itu biar si siswa itu mandiri, tidak terpatokkan dengan orang lain. Dan bisa bertanggung jawab. Jadi si anak itu bisa dibentuk untuk jadi seorang yang bertanggung jawab gitu. Dan ada suatu kekurangannya. Kekurangannya yaitu peserta didik itu belum menjadi dewasa gitu. Dan sulit untuk menggunakan pembelajaran materi. Nah, beberapa langkah yang dapat diikuti oleh guru dalam merancang pembelajaran terpadu. Nah, yaitu ada yang pertama yaitu penjajakan. Dan yang kedua itu ada penstrukturan. Dan yang ketiga itu ada perancangan. Dan yang keempat itu ada uji coba. Lanjut materi selanjutnya yaitu model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Nah, model yaitu menurut Fogarty. Nah, itu menurut Fogarty ini model pembelajaran tematik itu ada 10. Tetapi yang ada di Indonesia itu hanya menggunakan 3 model saja. Dan digunakan oleh pengembang kurikulum pendidikan guru sekolah dasar. Nah, apa itu? Yang pertama itu keterkaitan atau keterhubungan. Nah, keterkaitan atau keterhubungan atau connected. Yang kedua itu ada bentuk jaring laba-laba. Dan yang ketiga itu modal terpadu atau integrated. Nah, apa itu maksud dari model yang keterhubungan atau connected? Nah, itu merupakan model pembelajaran yang terintegrasi interbidang studi yang secara nyata mengorganisasikan atau mengintegrasikan suatu konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok pembahasan atau sub pokok pembahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan, atau kemampuan pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang lain dalam satu mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya itu bentuk jaring laba-laba. Nah, maksudnya itu bukan jaring-jaring laba-laba yang seperti nyata hewan itu, bukan. Jadi ini merupakan suatu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang dimulai dengan menentukan tema tertentu. Nah, tema ini dapat ditetapkan melalui diskusi, nah, sesama guru, nah, terus kemudian melakukan negosiasi atau berdiskusi tentang suatu permasalahan, nah, dengan siswa gitu. Dan selanjutnya subtema itu dikembangkan dengan keterhubungan dengan bidang-bidang studi dan selanjutnya dikembangkan dengan aktivitas belajar siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada model terpadu atau integratif. Nah, model ini apa? Nah, adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler yang saling tumpang tindih. Nah, dalam hal berdisiplin ilmu, kemudian dicari keterampilan, konsep, dan sikap-sikap yang sama terhadap peserta didik. Selanjutnya ada fungsi. Nah, apa itu fungsi? Adalah suatu pelaksanaan atau penerapan pembelajaran yang keberhasilan dipengaruhi oleh sejauh mana guru ini berencana melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran selama mengajar. Nah, dalam hal ini menginvestasikan situasi dan kekuatan peserta didik dalam minat belajar, keterampilan, dan minat kemampuan untuk belajar. Dan untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami materi ilmu pengetahuan yang bergabung dalam tema dan dapat menambah semangat belajar peserta didik. Yang selanjutnya itu ada peran guru. Nah, peran guru ini dalam pembelajaran tematik merupakan salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar.
yang berkontribusi terhadap terciptanya sumber daya manusia dalam bidang pembangunan. Nah, guru ini juga sebagai kata kunci atau suatu kunci yang penting untuk peningkatan mutu pendidikan gitu, dan menjadi suatu pusat upaya reformasi pendidikan untuk perubahan yang mutu. Dan guru ini merupakan faktor yang penting dalam proses pembelajaran itu dalam pendidikan, dan kurikulum merupakan fokus utama. Nah, peran guru juga bisa dimaksud pada rujuk berperan atau fungsi guru itu dalam suatu proses pembelajaran. Nah, artinya itu guru merupakan faktor terpenting dalam pendidikan kurikulum dan merupakan fokus utama kurikulum. Nah, meskipun teknologi sudah hadir yang canggih ini, nah untuk memfasilitasi eksplorasi dan ekspresi manusia, dan peran guru ini tetaplah penting begitu. Nah, sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun teknologi, atau sebaik apapun itu metodenya, tetap guru yang paling terpenting dalam pembelajaran tersebut. Nah, karena tidak akan dapat berjalannya dengan baik jika tidak didukung oleh kinerja guru. Dan guru juga harus menunaikan tugasnya untuk mengembangkan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Materi yang terakhir yaitu ada contextual teaching and learning dalam tematik. Nah, ini maksudnya bisa disingkat dengan CTL ya. Jadi bisa disingkat dengan CTL kalau kalian itu ribet untuk bicaranya. Contextual teaching and learning dalam tematik, bisa CTL dalam tematik. Nah, ini metode pembelajaran kontekstual ini adalah suatu proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami makna materi ajar yang diberikan pendidik dan dapat mengaitkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, model pembelajaran cetak ini menekankan peserta didik untuk menemukan, mengeksplor, dan menyusun pengetahuannya sendiri sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkesan, bermakna, dan sulit dilupakan. Nah, dengan menerapkan metode ini atau model ini, guru dapat menggali pengalaman peserta didik mengenai apa yang mereka lihat. Nah, kesimpulan pada materi pembahasan hari ini yaitu pembelajaran tematik adalah suatu pelaksanaan pembelajaran yang keberhasilannya itu dipengaruhi oleh sejauh mana guru berencana melaksanakan pembelajaran mata pelajaran selama mengajar. Nah, dalam hal ini menginvestasikan situasi dan kekuatan siswa, minat belajar, keterampilan, dan minat kemampuan, nah, untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami materi ilmu pengetahuan yang tergabung dalam tema, dapat menambah semangat belajar peserta didik karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Dan model CTL ini, contextual learning, yaitu cocok untuk diterapkan pada pembelajaran tematik karena dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan cara mengaitkan pembelajaran yang dapat dalam proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, secanggih apapun itu teknologi, sebagus apapun itu model kurikulum, tetap guru adalah peran penting dalam pembelajaran peserta didik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.